Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Febrianti dari kelas Studio Karena Arsitektur 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal desain saya tentang recreation sport facilities. Oke, yang pertama mengenai deskripsi site. Site-nya ini berada di Bantul, tepatnya itu berada di sebelah timur Jogja Expo Center. Kelebihan setnya ini yaitu lokasinya itu yang strategis, yang mau diakses oleh semua kendaraan. Yang kedua, kondisinya tuh landai, juga berada tidak jauh dari kawasan permukiman. Kelemahan setnya ini sering terjadi kemacetan pada jam, hari, ataupun bulan tertentu karena bersandingan dengan Jogja Expo Center yang merupakan gedung serbaguna yang dapat digunakan pada acara tertentu. Luas setnya ini sekitar 11.902 meter persegi dengan regulasinya KDB 70%, KLB-nya 4 lantai, dan ISB 10 meter. Aksesibilitasnya ini letaknya strategis karena membuat set ini mudah diakses karena berseberangan dengan jalan jantik atau jalan arteri. Utilitas yang ada di sekitar set itu seperti solokan, tiang listrik, dan lampu jalanan. Selanjutnya, data existing misalnya tuh banyak munculnya atlet-atlet baru dengan passion yang mereka geluti dari dulu. Dan Jogja ini memiliki beberapa fasilitas yang bisa digunakan untuk berlatih, dan ada juga beberapa jarak yang tepat untuk berpotensi sebagai ikon sport di Jogja ini. Yang kedua tuh site secara makro. Site-nya ini berada di kawasan seperti Stadion Mandala Krida, terus Gor UNY, terus Stadion Kridosono, dan Gor Amongrogo. Interpretasi keunggulan setnya itu dekat dengan transportasi publik seperti Bandara Adi Sucipto, halte bus, dan stasiun Lempeyangan, serta fasilitas-fasilitas lainnya seperti fasilitas publik, area pendidikan, dan fasilitas olahraga, rekreasi. Di sini saya mengambil tagline Healthy Life, Enjoy Life karena hidup selalu diberkahi dengan adanya kesehatan yang prima, dan kita sekarang hidup di era yang orang jarang melakukan olahraga, melainkan lebih memilih berjalan-jalan ataupun berdiam diri dengan gadgetnya masing-masing. Dengan adanya pendekatan urban retrofitting ini, maka akan menghidupkan kembali objek dan minat masyarakat dan kenikmatan bagi hidup kita untuk lebih sehat kembali. Juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas area hijau, serta untuk meningkatkan nilai investasi dan objek arsitektural. Breakdown isunya dengan permasalahan umum yaitu lokasi dan hunian. Khususnya itu masalah kemacetan dan kurangnya fasilitas olahraga untuk bagian lokasi. Kalau huniannya itu aksesnya tuh mudah dari permukiman warga dan kurangnya sosialisasi antar warga. Tangkapannya membuat bangunan untuk mewadahi minat masyarakat dalam bina olahraga dan membuat area yang dapat digunakan sebagai ruang berkumpul seperti coworking. Latar belakang permasalahannya tuh letak setnya tuh berada di samping Jogja Expo Center yang membuat lalu lintasnya menjadi ramai dan macet karena sering digunakan sebagai acara tertentu dan event tertentu. Masyarakatnya juga belum memiliki kawasan tempat untuk berkumpul ataupun bersosialisasi satu antar yang lainnya. Isunya yang paling tuh pertambahan jumlah penduduk yang terjadi juga memberi dampak bagi pertambahan sarana dan prasarana. Akibatnya perkembangan penduduk kota ini dimana jika dalam pengolahan sarana dan prasarana yang kurang baik. Ini perkembangan dari tahun ke tahun, dari 2007, 2012, 2017, dan 2019. Di sini saya menggunakan penerapan pendekatan urban retrofitting pada perancangan desain recreation sport center. Karena urban ini sistemnya berkelanjutan, ekologi, ekonomi, dan sosial. Desain skala perkotaannya itu perawatan yang rendah menambahkan fasilitas baru untuk meningkatkan nilai ekonomi atau ruang terbuka. Yang kedua, memasukkan infrastruktur hijau, meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH. Green economy meminimalisir pembangunan secara menyeluruh untuk mengurangi karbon dan juga menghemat
pembangunan, efisiensi sumber daya dan energi. Di sini pendekatannya mekanismenya tuh human dan behavior dan site. Terus problemnya itu akses dari ruang warga, membuat responnya itu membuat area yang dapat digunakan sebagai area berkumpul. Yang kedua tuh crowded, jadi pembangunan fasilitas untuk olahraga. Yang kedua, kurangnya fasilitas itu membuat barrier pembatas jalan sebagai agar jalan pada area itu tidak terjadi kemacetan. Strategi desainnya itu menampung populasi yang terus bertambah, iklim, infrastruktur, penggunaan sumber daya dan energi efisiensi, identitas komunitas dan rasa tempat, bisnis dan investasi. Di desain ini sport center mewadahi yaitu olahraga bola voli, bola basket, badminton, futsal, gym, jogging track, senam, hilit, panahan, renang dan seterusnya. Penggunaan sumber dayanya itu membuang air kolam sebelum pembuangan air kolam difilter lebih dahulu sebelum dibuang ke selokan. Konsepnya itu skala kotanya itu daerah ibu kota, daerah istimewa Jakarta, Kabupaten Bantul dan site. Kacamatannya seperti ini. Responnya itu menggunakan fasad bangunan yang mengarah ke bagian timur agar dapat mengurangi intensitas cahaya matahari. Dan pada sore hari pengolahan landscape dengan memperbanyak vegetasi dengan berbagai fungsi terutama pohon rindang. Seterusnya. Ini programmingnya, fasilitas yang diwadahi itu kalau fasilitas rekreatifnya itu seperti jogging track, bola voli, bola basket, futsal, gym, bulu tangkis, panahan, tenis lapangan, renang dan senam. Ada pun sarana untuk paralimpik yaitu lapangan tenis, lapangan bulu tangkis dan bola basket. Ini bagian besaran ruang, ini bagian zoning, bagian area publik di bagian belakang karena area publik dapat digunakan sebagai olahraga indoor, ruang-ruang pengelola ataupun lainnya, dan vegetasi jenis pohon peneduh yang dapat dijadikan sebagai green space. Transformasi bangunannya seperti ini. Ini mood board atau presidennya. Strategi desainnya tuh saya mengambil fasada itu bangunan transparan mengungkapkan kehidupan publik komunitas yang terlibat dalam kegiatan kesejahteraan dan rekreasi. Pada area panahan akan dibuat seperti ini, bagian belakang bangunan berfungsi sebagai bagian penerima tamu dan kantor. Seperti itu. Dan ini side plan-nya. Sekian presentasi dari kami, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.